Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Oke. Afgan Al-Ghifari Sudrajat hadir. Aflah Sabilul Haq hadir. Aurel Mahira hadir. Dini Sela hadir. Elton Algani hadir. Fadlan Zikri hadir. Fahla Fatiyah hadir. Haldi Satria hadir. Ine Nur Aisyah hadir. Kevin hadir. Kesya Nafhah hadir. Khairun Nisa hadir. Layana Akili hadir. Marsha Maulidina hadir. Mentari Nur Indah hadir. Muhammad Ilmi hadir. Muhammad Syahrul hadir. Muhammad Arfan hadir. Nara Natania hadir. Nizami Zaina hadir. Rafa Apriliani hadir. Rahma Putra hadir. Rahmadona hadir. Regina Anatasha hadir. Regita Meiden hadir. Revani Raina hadir. Rula Azahra hadir. Salsabila Rahmatika hadir. Sarah Maulidina hadir. Sasadara hadir. Safani hadir. Silmi Fahrun Nisya hadir. Sylvia Anggraini hadir. Sinta Novi hadir. Siti Nur Jamilah hadir. Stephen Gerard hadir. Syakira Nur hadir. Tazkia hadir. Vinesa Naura hadir. Fodera hadir. Widya hadir. Junior hadir. Alhamdulillah semua hadir ya untuk kelas 11-2. Nah, ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita membahas tentang materi sejarah apa? Ada yang masih ingat? Bener, kemarin kita membahas tentang imperialisme yang dilakukan Jepang terhadap penjajahan Asia Timur termasuk Indonesia. Nah, ada yang bisa mengulas? Kevin boleh? Benar ya apa yang diulas oleh Kevin tentang minggu kemarin. Imperialisme Jepang dilatar belakangi oleh restorasi Meiji yang akhirnya melatar belakangi Perang Dunia Kedua dan pelanggaran terhadap Indonesia. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan agama. Nah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya? Oke, yang pertama yaitu pendidikan masa Jepang. Dalam bidang pendidikan, setelah dilarangnya penggunaan bahasa Belanda, pemerintah militer Jepang mengalami beberapa kesulitan, di antaranya buku pelajaran yang masih ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Jepang yang masih asing di telinga rakyat Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dibukalah sekolah-sekolah untuk mempelajari bahasa Jepang yang disebut dengan Nihongo Gakko. Permasalahan muncul setelah itu mengenai guru untuk mengajar di sekolah menengah, karena pada saat Jepang telah memulai berkuasa, tidak ada satupun sekolah menengah untuk memperbaiki ini.
Jepang menggunakan pendidikan bahasa Indonesia mengadakan konferensi pendidikan yang dilaksanakan di Bandung pada 28 Mei 1942. Konferensi ini menetapkan garis-garis besar dan asas pendidikan baru, yaitu melenyapkan pengaruh pendidikan Barat, memberikan pendidikan sebagai orang Timur, mendidik ke arah keterampilan yang berguna, memberikan pendidikan jasmania yang penting untuk mempelajari nusa dan bangsa, memberikan semangat sebagai landasan jiwa perjuangan untuk membantu bala tentara Jepang, memberikan pelajaran bahasa Jepang serta sejarah Jepang agar dapat menyelami dan mencontoh kebudayaan dan semangat juang Jepang. Nah, itu adalah tujuan dari diadakannya konferensi di Bandung untuk guru-guru. Sekitar 122 guru menghadiri konferensi untuk pendidikan Indonesia pada masa Jepang. Yang kedua yaitu sosial budaya masa Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 mengenai pelanggaran kegiatan berkumpul dan Undang-Undang Nomor 3 mengenai pelarangan segala macam bentuk perbincangan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda mengenai aturan dan susunan organisasi negara. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 adalah usaha Japanisasi orang-orang Indonesia melalui pelarangan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang digantikan dengan pengibaran bendera koki atau hinomaru serta lagu kebangsaannya yaitu kebangsaan Jepang Kimigayo. Dan penggunaan tarikh setelah pendudukan Jepang adalah tarikh Sumera, kalender yang lebih cepat 660 tahun, dan sejak saat itu rakyat Indonesia diwajibkan untuk merayakan Tenkosetsu yang merupakan kelahiran Kaisar Hirohito Jepang setiap tahun. Status sosial juga berubah nih menjadi lapisan atas terdiri dari orang-orang Jepang, lapisan kedua ditempati oleh orang-orang Timur dan orang-orang Indonesia, dan lapisan paling bawah yaitu ditempati oleh orang-orang terendah, orang-orang Belanda. Yang ketiga yaitu kehidupan keagamaan masa Jepang. Meskipun menyadari pentingnya unsur Islam sebagai sesuatu kekuatan yang penting dalam masyarakat Indonesia, penguasa militer Jepang tidak mempunyai sesuatu atau rencana politik yang jelas mengenai Islam dan juga tidak memiliki pakar agama tentang bagaimana Islam berkembang di Indonesia dan kehidupannya. Organisasi Jepang dibentuk untuk urusan Islam yaitu Sumubu, yang berarti kantor urusan agama. Beberapa ahli Islam Jepang yang tidak seberapa jumlahnya ikut dikirim ke Jawa, yang bergabung dengan Sumubu di bawah kendali Kolonel Horichoso. Dalam kepercayaan bangsa Jepang, Kaisar Hirohito merupakan keturunan dewa matahari, sehingga rakyat wajib memuliakannya dengan membungkukkan diri di hadapannya. Namun tidak sedikit rakyat yang menolak budaya tersebut. Karena ada yang tahu kenapa? Karena pada saat itu para ulama menentang kewajiban untuk menunduk sebagai penghormatan kepada kaisar, dengan alasan sikap tersebut identik waktu kita sholat sama kayak ruku, dan melihat sikap tentara Jepang yang semakin brutal, masyarakat di Jawa Barat berusaha untuk menghindari tentara-tentara Jepang di jalan. Jadi waktu itu oleh tentara Jepang kita wajib membungkuk ke arah
matahari, karena di sana Kaisar Hirohito dimuliakan sebagai dewa, dan kita juga harus memuliakan Kaisar Hirohito dengan cara membungkukkan badan setengahnya ke arah matahari. Nah, di sini para ulama menentang kegiatan tersebut hingga pada akhirnya menimbulkan kericuhan dan perlawanan. Yang keempat yaitu kerja paksa masa Jepang. Mobilisasi dalam bentuk lain yang menimbulkan banyak penderitaan, bahkan korban jiwa, ialah pengarahan Romusa yang terkenal masa Jepang, baik itu untuk membangun prasarana perang atau kubu-kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara, maupun untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik dan pelabuhan-pelabuhan. Jepang memperlakukan para pekerja ini dengan sangat kasar. Para pekerja kasar itulah yang disebut dengan Romusa. Jepang sih menyebutnya tuh kayak prajurit pekerja, akan tetapi mereka pada hakikatnya tidak lebih nih dari pekerja paksa. Pada umumnya mereka adalah para pemuda desa, petani, dan penganggur. Awalnya tuh pengarahan dilakukan secara sukarela, tetapi ketika kebutuhan akan tenaga semakin meningkat dan orang tidak mau lagi menjadi Romusa akibat tersebarnya berita-berita mengenai kekejaman yang dilakukan Jepang, maka pengarahan pun menjadi dilakukan secara paksa oleh tentara-tentara Jepang. Kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah susah tersebut diperparah dengan adanya beberapa keharusan untuk menjadi Romusa, yakni apa saja nih? Ada yang tahu? Jadi pekerja kasar ini dipaksa untuk bekerja tanpa bayaran. Hal ini membuat pangreh praja, kalau sekarang sih disebutnya pegawai negeri sipil atau PNS, banyak memikul ujian sangat berat dalam mengemban tugas-tugasnya dari para prajurit Jepang. Pangreh praja bertugas memenuhi kebutuhan-kebutuhan Jepang, yaitu Romusa, pengumpulan padi, dan wanita penghibur yang disebut Jugun Lanfu. Dalam pembuatan jalan kereta api juga dari Bayah sampai Saketi para pekerja ini didatangkan dari Sukabumi. Mereka umumnya golongan petani yang tergiur dan tertipu akan iming-iming pemerintahan Jepang. Kewajiban ini menjadi kewajiban Romusa yang memunculkan banyak kebencian-kebencian dari rakyat terhadap pemerintah Jepang, yang nantinya akan memunculkan perlawanan-perlawanan, terutama perlawanan bersenjata dari berbagai daerah. Yang kelima, kehidupan ekonomi masa Jepang. Keterlibatan Jepang dalam kegiatan ekspor impor dengan Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda sudah ada dan berlangsung lama, setidaknya sejak awal abad ke-20. Penguasaan Indonesia oleh Jepang dianggap sangat penting, dinilai dari dua tujuan. Pertama, untuk menguasai dan memperoleh sumber-sumber bahan mentah, terutama minyak bumi yang sangat diperlukan untuk melanjutkan perang Asia Timur. Kedua, untuk memotong garis suplai musuh yang bersumber dari wilayah ini. Jepang memperkirakan perang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga penguasaan atas daerah kaya akan bahan mentah ini akan meringankan beban yang harus mereka pikul. Ada beberapa bahan pokok yang menjadi incaran Jepang terhadap Indonesia, yaitu antara lain kina, yang merupakan obat bahan yang sangat penting untuk perang. Oleh karena itu, kelangsungan hidup perkebunan ini sangat penting. Hasil perkebunan juga dianggap penting, ialah tebu dan karet. Selama menduduki Indonesia, Jepang menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang, yang merupakan penerapan berbagai pengaturan
pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk tujuan memenangkan perang. Melalui unit-unit desa yang kecil, para petani yang dipaksa untuk menanam tanaman yang sesuai dengan ketetapan Jepang pada saat itu, yaitu padi, jagung, dan buah-buahan untuk diserahkan kepada Jepang sebagai kepentingan perang. Lahan kosong juga harus ditanami pohon kaliki atau pohon jarak yang berguna untuk menghasilkan minyak pelicin bagi kendaraan-kendaraan tempur Jepang. Selain itu, untuk menopang sarana dalam perang Pasifik, melakukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan aset para penduduk desa yang mampu diminta untuk memberikan perhiasan berupa emas, perak, intan, dan berlian untuk keperluan perang Jepang. Bahkan kendaraan bermotor pun pada saat itu harus diserahkan kepada tentara-tentara Jepang. Jepang juga menguras sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan romusa. Penduduk timur asing seperti Tionghoa, Arab, dan Pakistan tidak perlu romusa, tetapi dikenakan wajib bayar denda sebesar Rp100 setiap 3 bulan sekali untuk usia di atas 16 tahun, dan dilakukan rehabilitasi prasarana perekonomian antara lain membuat jalan, jembatan, sarana komunikasi, serta peninggalan kolonial Belanda terutama perkebunan, para pabrik, bank, perusahaan vital, dan lain-lain disita semuanya menjadi milik pemerintah militer Jepang. Sementara itu, apa sih dampak pendudukan Jepang dalam kehidupan ekonomi yang paling besar dalam masyarakat? Mulai mengalami kesengsaraan untuk mendapatkan makanan pun, penduduk Indonesia harus memiliki kartu dari kepala desa lalu ditukarkan dengan beras atau jagung dengan kualitas yang sangat rendah. Penduduk terpaksa memakan umbi-umbian seperti ubi jalar, singkong, talas, bahkan batang pohon pisang. Banyak penduduk yang menderita kekurangan gizi dan sakit hingga mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia akibat tentara Jepang. Penduduk juga mengalami kesulitan menghasilkan bahan sandang yang hilang di pasaran dan menyebabkan penduduk menggunakan karung goni sebagai bahan sandang mereka untuk dipakai dalam tubuhnya. Penduduk menggunakan bahan lembaran karet yang merupakan bahan yang sangat tidak sehat sebagai pakaian karena dapat menjadi sarang kutu busuk. Hingga pada paruh waktu kedua tahun 1942, kondisi kehidupan penduduk diperparah oleh wabah penyakit, sedangkan fasilitas yang tersedia dan tenaga kesehatan yang sedikit. Salah satu jenis penyakit yang menyebabkan banyak penduduk meninggal yaitu penyakit pes. Yang keenam yaitu kehidupan politik masa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Jepang menerapkan politik yang bersifat persuasif dengan tujuan menarik simpati dan empati rakyat Indonesia agar mendukung ambisi Jepang dalam mewujudkan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melibatkan rakyat Indonesia, khususnya kalangan bumi putra, dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Soekarno dalam pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar mereka terbiasa dan siap memimpin di masa depan. Untuk memperkuat kontrol dan mengatur kehidupan masyarakat, Jepang menghapus sistem pemerintahan militer Gunseibu dan menggantinya dengan struktur pemerintahan sipil melalui Undang-Undang Nomor 27 dan 28. Dalam sistem baru ini, jabatan-jabatan seperti Kencho atau Bupati, Shiko atau Wali Kota, dan Camat tetap dipertahankan, namun diawasi sangat ketat oleh Jepang. Jepang juga membentuk organisasi sosial bernama Tonarigumi yang mirip dengan rukun tetangga atau RT saat ini. Organisasi ini berfungsi untuk mengkoordinasikan rakyat dalam lingkup yang lebih kecil dengan
pemimpinnya yang disebut Kumicho untuk memenuhi kebutuhan logistik perang, terutama pangan. Jepang membentuk badan bernama Sokuryo Kanari Kyoku yang mengatur distribusi dan pengumpulan beras. Rakyat diwajibkan untuk menyetorkan hasil bumi pertanian bahkan dalam kondisi kekurangan. Dalam situasi ini, Tonari Bumi juga diberikan tanggung jawab untuk membantu mengumpulkan bahan pangan, menjaga keamanan lingkungan, dan memberikan bantuan sosial. Meskipun Jepang melarang pembentukan partai politik melalui Undang-Undang Osama Seirei Nomor 3 Tahun 1942, mereka mengizinkan pembentukan organisasi sosial, ekonomi, dan budaya asal tidak menyangkut urusan kenegaraan. Tapi kemudian pada tahun 1943, Jepang mulai membuka peluang bagi tokoh Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan, seperti melalui pembentukan Choi Sang-in yang menjadi wadah konsultasi antara pemerintah Jepang dan tokoh-tokoh Indonesia. Ini menjadi langkah awal yang membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh yaitu kehidupan militer masa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan militer di Indonesia berubah sangat drastis. Jepang segera mengambil alih pemerintahan dan memulihkan keamanan melalui organisasi militer Angkatan Darat Jepang yang dikenal dengan Gunseibu. Dalam proses ini, seluruh struktur pemerintahan diubah agar sesuai dengan aturan-aturan yang dimiliki Jepang. Untuk memperkuat kekuasaannya, Jepang menghapus lembaga Volksguard yang milik Belanda dan menggantinya dengan penempatan pegawai Bumi Putra dalam jabatan penting seperti residen, kepala polisi, dan kepala jawatan. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah kekuasaan. Tentara 25 di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, tentara 16 di Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, serta Angkatan Laut Armada Selatan kedua untuk wilayah Indonesia bagian timur berpusat di Makassar. Untuk menguasai rakyat secara ketat, Jepang membentuk Kempeitai, yaitu polisi militer yang terkenal kejam dan ditakuti masyarakat. Dalam upaya memperkuat pertahanan dan mempersiapkan rakyat Indonesia mendukung Perang Asia Timur Raya, Jepang membentuk berbagai organisasi militer semi formal. Salah satunya ada yang tahu? Betul ya, Seinendan, barisan pemuda yang didirikan untuk menanamkan semangat nasionalisme pro-Jepang serta melatih kedisiplinan militer. Bersamaan dengan itu dibentuk pula Keibodan yang berfungsi untuk polisi pembantu untuk menjaga keamanan wilayah, serta Fujinkai, organisasi wanita yang membantu kebutuhan logistik dan sosial sesuai peran gendernya. Tak hanya itu, Jepang juga membentuk Heiho, yaitu pasukan untuk membantu tentara Jepang yang terdiri dari rakyat Indonesia. Meski awalnya hanya untuk tugas kasar, Heiho akhirnya ikut dilibatkan dalam pertempuran, dan puncaknya adalah pembentukan peta pembela tanah air. Pada akhir 1943, sebuah pasukan sukarela rakyat Indonesia yang dilatih untuk mempertahankan tanah air dari musuh. Meskipun tujuan awal utamanya tetap untuk mendukung kepentingan militer Jepang, tetapi melalui organisasi-organisasi ini Jepang berhasil memobilisasi rakyat Indonesia dalam skala yang besar untuk kepentingan perangnya. Sebaris secara tidak langsung membangkitkan semangat nasionalisme dan militerisme yang kelak menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Oke, Ibu telah menjelaskan masa pendudukan Jepang dari berbagai bidang. Selanjutnya, kalian mengerjakan tugas yang akan diberikan. Buka buku paket kalian halaman 121 yang merupakan kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok 3.2. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang, kemudian
Buat peta konsep atau mind mapping yang berwarna dan sekreatif mungkin mengenai berbagai kebijakan Jepang Indonesia. Presentasikan di depan kelas hasil pekerjaan kelompok kalian. Nah, kalian bebas mencari teman kelompoknya 3 orang ya. Ibu kasih waktu pengerjaan sekitar 25 menit. Dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, oke. Selamat mengerjakan. Semuanya telah presentasi ya. Semua kelompok sudah? Sudah. Oke. Siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Acungkan tangan. Oh iya, Sarah boleh. Kita kasih applause buat Sarah. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang masa pendudukan Jepang dari mulai bidang pendidikan, ekonomi, militer, apalagi sosial budaya, terus keagamaan, apalagi dan pendidikan. Nah, masa pendudukan Jepang menjadi jalan dari diraihnya kemerdekaan Indonesia. Minggu depan kita akan belajar tentang perjuangan pergerakan nasional masa pendudukan Jepang yang bersifat kooperatif, non-kooperatif, dan perlawanan bersenjata. Kalian baca-baca dulu dari buku pegangan kalian, sejarah Indonesia, atau dari internet, atau dari video-video YouTube. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang paham? Oke, menyenangkan ya. Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya.